Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai macam orang. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk menjaga pergaulan dan memilih teman yang baik agar tetap berada di jalan yang benar. Berikut ini adalah beberapa tipe orang yang sebaiknya kita jauhi demi menjaga keimanan dan keselamatan diri. 1. Orang yang suka menggunjing. Menggunjing atau berbicara buruk di belakang orang lain adalah tindakan yang sangat merugikan, baik bagi yang berbicara maupun yang dibicarakan. Ketika seseorang suka menggunjing, ia menyebarkan energi negatif dan menciptakan atmosfer yang tidak sehat di sekitarnya. Kebiasaan ini dapat merusak hubungan sosial, mengikis kepercayaan, dan menimbulkan permusuhan. Menghindari orang yang suka menggunjing sangat penting karena kebiasaan ini dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Jika kita sering mendengarkan atau terlibat dalam pembicaraan yang menggunjing, tanpa sadar kita mungkin akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, mendengarkan gunjingan bisa membuat hati kita menjadi keras dan jauh dari sifat kasih sayang serta pengertian. Sebagai muslim, menjaga lisan dari perkataan buruk dan tidak bermanfaat adalah salah satu cara untuk menjaga hati tetap bersih. Dengan menjauhi orang yang suka menggunjing, kita melindungi diri dari dosa dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. 2. Orang yang suka menyebar fitnah. Fitnah atau menyebarkan berita bohong merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Orang yang suka menyebar fitnah seringkali bertujuan untuk merusak reputasi orang lain, menciptakan konflik, atau memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur. Dampak dari fitnah bisa sangat merusak, baik bagi individu yang difitnah maupun bagi komunitas secara keseluruhan. Bergaul dengan orang yang suka menyebar fitnah bisa membuat kita terjerumus dalam perbuatan yang sama. Selain itu, kita juga bisa menjadi korban fitnah berikutnya jika orang tersebut merasa ada keuntungan yang bisa diperoleh dari menyebarkan berita bohong tentang kita. Lingkungan yang dipenuhi oleh fitnah akan menjadi tempat yang penuh kecurigaan, kebencian, dan ketidakpercayaan, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kejujuran, kedamaian, dan persaudaraan. Untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain, penting bagi kita untuk menjauhi orang yang suka menyebar fitnah. Dengan begitu, kita bisa hidup dalam lingkungan yang lebih jujur dan harmonis, serta terhindar dari dosa besar yang diakibatkan oleh fitnah. 3. Orang yang suka berbuat dosa secara terang-terangan. Orang yang berbuat dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak peduli terhadap hukum-hukum agama. Mereka cenderung menganggap enteng perbuatan dosa dan bahkan mungkin mengajak orang lain untuk ikut serta dalam perbuatan tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menormalisasi perbuatan dosa dalam masyarakat. Menghindari orang yang suka berbuat dosa secara terang-terangan sangat penting untuk menjaga keimanan kita. Ketika kita sering melihat atau berinteraksi dengan orang yang melakukan dosa secara terbuka, ada kemungkinan kita akan terpengaruh dan mulai menganggap perbuatan dosa tersebut sebagai hal yang biasa. Selain itu, bergaul dengan mereka juga bisa membuat kita ikut serta dalam dosa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai muslim, kita harus selalu berusaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan menjaga kehormatan diri di hadapan Allah dan sesama manusia. Dengan menjauhi orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, kita melindungi diri dari pengaruh buruk dan berusaha tetap berada di jalan yang benar. 4. Orang yang suka berdebat tanpa ilmu. Orang yang suka berdebat tanpa ilmu seringkali hanya mencari kemenangan dalam argumen tanpa memperhatikan kebenaran atau manfaat dari diskusi tersebut. Mereka cenderung memperdebatkan hal-hal yang tidak mereka pahami sepenuhnya, yang seringkali mengarah pada kesalahpahaman, permusuhan, dan bahkan perpecahan. Berdebat dengan orang seperti ini tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga bisa menimbulkan stres dan konflik yang tidak perlu. Sebagai muslim, kita dianjurkan untuk berbicara hanya ketika kita memiliki pengetahuan yang cukup dan ketika pembicaraan tersebut dapat membawa kebaikan.
Menghindari orang yang suka berdebat tanpa ilmu membantu kita menjaga ketenangan dan fokus pada hal-hal yang lebih produktif. 5. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap muslim. Orang yang tidak menjaga sholat menunjukkan kurangnya komitmen mereka terhadap agama dan bisa menjadi contoh yang buruk bagi kita. Ketika kita sering bergaul dengan orang yang tidak menjaga sholat, kita mungkin mulai meremehkan pentingnya sholat dan bahkan mungkin mengikuti jejak mereka dalam mengabaikan kewajiban ini. Sholat adalah pengingat harian akan hubungan kita dengan Allah, dan menjaga sholat membantu kita tetap berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, penting untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menghargai dan menjaga sholat mereka. 6. Orang yang suka bermewah-mewahan dan sombong. Orang yang suka bermewah-mewahan dan sombong seringkali terjebak dalam cinta dunia yang berlebihan. Mereka cenderung mengukur kebahagiaan dan kesuksesan berdasarkan materi, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Bergaul dengan orang seperti ini bisa membuat kita merasa kurang dan memicu rasa iri serta ketidakpuasan dengan apa yang kita miliki. Selain itu, kesombongan adalah sifat yang sangat tidak disukai dalam Islam karena menunjukkan kurangnya rasa syukur dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Menghindari orang yang suka bermewah-mewahan dan sombong membantu kita tetap fokus pada nilai-nilai spiritual dan moral yang lebih tinggi. 7. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain adalah kebiasaan yang sangat merusak. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain biasanya tidak mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain dan selalu fokus pada kekurangan mereka. Hal ini bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan kritik dan ketidaknyamanan, serta merusak hubungan sosial. Ketika kita sering berinteraksi dengan orang yang suka mencari kesalahan orang lain, kita mungkin juga akan mulai mengadopsi sikap yang sama, menjadi lebih kritis dan negatif terhadap orang lain. Sebagai muslim, kita dianjurkan untuk menutupi aib saudara kita dan fokus pada kebaikan serta perbaikan diri sendiri. Menghindari orang yang suka mencari kesalahan orang lain membantu kita menjaga hubungan yang harmonis dan positif dengan sesama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjauhi orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk tersebut bukan berarti kita membenci mereka, tetapi kita melakukannya untuk menjaga keimanan dan keselamatan diri. Dalam bergaul, pilihlah teman yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita bisa hidup dalam lingkungan yang sehat dan penuh dengan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.